Tak biasa dalam kasus AKP Uliryanto ini adalah sebelum kejadian, korban diketahui sebagai pejabat kepolisian yang memiliki tanggung jawab di wilayah hukum tertentu. Rumah dinas yang menjadi lokasi kejadian adalah tempat tinggal sementara korban dan keluarganya sebagai rumah dinas. Korban juga dilaporkan merasa diguntit oleh beberapa orang. Tetapi detail emosi atau kesan ini lebih memberikan gambaran situasi daripada membuktikan unsur pidananya. Hubungan kerja antara pelaku dan korban mungkin juga memberikan konteks tetapi tidak langsung dalam inti masalah ini. Nah, dalam kasus ini AKP Ulil Arianto tuh menjadi korban dari upaya penembakan. Nah, pelaku ini melepaskan 7 tembakan ke arah rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Terus tindakan tersebut itu menggunakan senjata api yang merupakan alat bukti utama dalam kasus ini. Terus selain itu, tempat kronologi yang memperlihatkan bahwa korban sempat dikuntit sebelum peristiwa penembakan terjadi. Lalu itu menunjukkan adanya niat dan rencana dari si pelaku. Penembakan ini dilakukan dengan senjata resmi yang hanya bisa digunakan oleh aparat-aparat kepolisian sehingga memperkuat kaitan antara pelaku dan peristiwa. Hal ini tidak termasuk dalam perbuatan biasa dikarenakan sudah melanggar norma di masyarakat dan juga melanggar hukum pidana yang berlaku. Karena tindakan ini melibatkan pelanggaran hukum pidana yaitu pembunuhan, menghilangkan nyawa atau melukai, maka kasus ini termasuk ke dalam hukum publik. Negara berperan aktif sebagai pihak yang menuntut pelaku melalui proses peradilan pidana. Nah, jadi perbuatan hukum itu ada 2, perbuatan hukum pasif dan aktif. Kalau aktif, tidak kelihatan kalau polisi itu udah nembak, jadi itu aktif. Karena dia pelaku melakukan secara sengaja untuk melakukan tindakan penembakan itu. Tapi kalau pasif, itu nggak sengaja atau dalam pasal 304 yang berbunyi di atas ini. Nah, di pasal 0304 itu tidak sengaja dan melantarkan polisi itu, gitu. Perbuatan hukum, tindakan polisi yang menembak mengakibatkan kematian. Pelanggaran terhadap aturan hukum, misalnya KUHP pasal 338 tentang pembunuhan atau pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan peraturan internal kepolisian. Akibat hukum bagi pelaku ialah dikenai proses hukum pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Apabila pelaku terbukti bersalah, maka akan dijatuhi sanksi hukuman pidana seperti penjara berdasarkan pasal 338 mengenai pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana. Pelaku bisa dikenai sanksi administratif dari institusi kepolisian, misalnya pemecatan dan penurunan pangkat. Akibat selanjutnya, bagi korban atau keluarganya berhak atas keadilan, perlindungan hukum, dan ganti rugi jika diatur dalam hukum. Selanjutnya, bagi institusi kepolisian, mencoreng nama baik institusi sehingga menuntut untuk evaluasi internal.